Shalom saudara-saudaraku, apa kabar? Pasti baik-baik saja bukan? Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan yang biasa disebut Ingvi bisa menyapa teman-teman kembali dalam channel Ivi Lewihana yang merupakan channel dari kesaksian-kesaksian pribadi saya dari saya belum mengenal Tuhan sampai saya mengenal Tuhan, sampai perjalanan-perjalanan saya, bagaimana saya berjuang dan bertahan di dalam kehidupan dan berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan di channel kali ini saya ingin berterima kasih terlebih dahulu buat teman-teman yang selalu setia untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian saya, yang sudah subscribe, yang sudah bunyikan lonceng, yang sudah like, share, dan komen. Buat teman-teman baru, salam kenal dari saya. Semoga konten ini memberkati teman-teman yang mendengarkannya. Di kesaksian kali ini saya ingin menceritakan tentang Bapa yang baik. Dan di video-video sebelumnya saya pernah menceritakan bagaimana kisah kehidupan saya, kepahitan kehidupan saya, perjalanan kehidupan saya ketika Tuhan Yesus membentuk saya sebelum saya mengenal Tuhan. Di situ saya ceritakan saya dilahirkan oleh keluarga yang broken home. Dan ketika saya telusuri mengapa saya menjadi broken home, orang tua saya pun juga mengalami broken home. Mama dan papa saya juga tidak mengerti bagaimana menjadi orang tua yang baik karena mereka pun juga mengalami perpecahan di dalam keluarga. Dulu memang saya belum memaklumi dan saya merasakan begitu kepahitan. Tetapi ketika saya sudah mengenal Tuhan, saya dibentuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan menyuruh saya mengampuni orang tua saya, melupakan segala kepahitan saya, dan berjalan ke depan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saya ingin menceritakan bagaimana Bapa yang baik, bagaimana Tuhan berfirman, jika Bapamu di dunia yang jahat saja mengerti bagaimana memberi yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Ada kan ayat demikian? Nah, itu saya alami. Pada awalnya memang saya tidak mengerti. Ada lagu rohani yang saya tidak setuju pada awalnya. Begini lagunya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Saya nggak ngerti bagaimana saya bisa membayangkan seperti Bapa yang mengasihi anaknya, sedangkan saya ini tidak merasa dikasihi. Ya, pada awalnya hingga suatu tragedi, hingga suatu kejadian itu terjadi dan itu benar. Ya, pada suatu hari sebelum saya menikah yang ketiga, secara detailnya teman-teman bisa melihat di video saya yang sebelumnya, yaitu pernikahan saya yang ketiga kandas di dalam 2 bulan. Nah, sebelum saya menikah, papa saya itu pada waktu itu mabuk, ya. Saya juga pernah mabuk. Saya pernah tidak sadar karena alkohol. Dan ketika saya mabuk itu, saya suka membicarakan apa yang ada di dalam hati saya. Yang terpendam, yang gak bisa keluar, saya bicarakan. Makanya saya senang mabuk. Yang semula saya pendam, itu bisa keluar dengan lega ketika saya minum minuman keras. Pada saat itu pun bapak saya demikian. Dan bapak saya bilang begini sama saya, Vi, tolong dengarkan permohonan papa satu kali ini saja. Papa tahu papa bukan bapak yang baik, tapi tolong dengarkan, kamu jangan menikah dengan orang itu. Karena orang itu hanya ingin memanfaatkan kamu. Dia licik, dia jahat terhadap kamu. Tapi saya tidak percaya. Saya terus menikah. Dan akhirnya, singkat cerita,
ya, singkat ceritakan, semua dirampas ya, motor saya dirampas, HP saya dirampas, uang saya dirampas, saya tidak memiliki apapun dan saya kabur, saya loncat dari motor. Kemudian saya telepon papa saya ya. Padahal yang saya kenal adalah bapak saya ini bapak yang egois, bapak yang tidak mengenal kasih kepada anak-anaknya menurut saya pada waktu itu ya. Saya memohon maaf sebelumnya, saya tidak ingin menyinggung siapapun dan saya tidak akan menyebutkan nama siapapun saat saya kesaksian. Tetapi namanya kesaksian, pasti ada pihak-pihak yang ikut terlibat di dalam kehidupan saya. Bapak saya ini kalau kerja malam, kalau kerja kan malam, seorang entertain. Jadi kalau pagi pasti tidak mau diganggu, dia tidur sepanjang hari. Dan sebenarnya itulah yang membuat hati anak-anaknya hancur. Karena kami tidak pernah komunikasi. Karena kami tidak pernah diajak ngobrol. Kemudian kami juga merasa frustasi. Tetapi karena saya sudah berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan keadaan, saya mengerti bahwa papa saya pun sebenarnya juga tidak memahami apa yang harusnya dia perbuat kepada anak-anaknya. Dan pada saat itu secara refleks ya, saya menghubungi orang tua saya karena saya sudah diancam sama mantan suami saya. Dan saya hubungi orang tua saya. Dan ketika papa saya itu datang, mantan suami saya itu kabur, takut ya. Di situ saya itu berpikir bahwasanya ternyata saya membutuhkan seorang bapak. Padahal sebelumnya saya mengatakan saya nggak butuh laki-laki, saya nggak butuh bapak. Laki-laki di dalam hidup saya itu semua membuat hati saya pahit, memberikan kepahitan dalam hidup saya. Tetapi ketika saya telepon bapak saya menuju perjalanan ke rumah mama saya, mantan suami saya ini pergi, takut. Ternyata bagaimanapun saya membutuhkan figur seorang laki-laki, figur seorang bapak. Kemudian bapak saya datang dan saya ketakutan, saya akhirnya dibawa pulang ke rumah orang tua saya. Saya dipinjemin motor, dipinjemin handphone untuk saya bekerja. Karena saya seorang sales, saya harus memiliki motor dan juga handphone. Ya, saya nggak punya uang sama sekali, saya dan anak-anak saya, 2, numpang ke rumah bapak saya. Ya, dan kemudian sampai pada suatu saat, setiap hari kan saya diteror. Setiap hari saya diteror, setiap hari saya diancam sama mantan suami saya. Kalau saya nggak mau kembali, dia akan berbuat onar ya. Sampai bapak saya ini nganter ke kantor. Bapak saya ini diancam juga mau dibunuh. Bapak saya juga mengantar saya konseling ke gereja. Bapak saya yang menemani. Sampai pada suatu ketika puncaknya itu, mantan suami saya ini datang ke sekolah anak saya dan saya begitu ketakutan. Ya, saya nggak ingin anak saya itu terjadi apa-apa. Saya takut sekali. Jadi papa saya ini rela, ya, yang biasanya tidak mau diganggu pagi hari karena dia udah letih bekerja malam. Papa saya ini dengan kengantukannya ya, kelelahannya itu mau gitu loh menolong saya. Akhirnya saya minta maaf sama papa saya. Saya minta maaf, saya minta ampun kalau pada waktu papa saya mabuk itu saya tidak mendengarkan permohonan terakhirnya. Dan papa saya bilang, saya maafin kamu. Bagaimanapun kamu tetap anak saya yang harus saya lindungi. Tolong jangan diulang lagi. Saya sampai sungkem, saya sampai minta maaf, saya salim, saya menangis. Mengapa? Saya tidak menuruti perkataan bapak saya, karena di dalam hati saya, papa saya ini membuat hati saya pahit dari kecil sampai remaja. Masakan omongannya harus saya turut. Tapi saya salah besar. Padahal saya pada waktu itu sudah menjadi anak Tuhan. Tetapi saya tidak mendengarkan suara Tuhan lewat papa saya.
Dan papa saya tetap melindungi saya sampai akhirnya saya lepas dari ancaman-ancaman itu. Demikian Bapak kita yang di surga. Apalagi Bapak kita yang di surga. Apakah Bapak kita yang di surga pernah membuat kita dipermalukan? Pernah membuat kita dikecewakan? Kita sering sekali kecewa sama Tuhan. Kita sering sekali tidak mau menghampiri Tuhan sebagai Bapak. Tidak mau mendengarkan pengajarannya, tidak mau mendengarkan didikannya sebagai seorang Bapak. Padahal Bapak kita yang di surga, Tuhan Yesus, tidak pernah jahat kan? Tidak pernah gagal kan? Jikalau bapak-bapak di dunia pernah memahitkan hati anak-anaknya dengan tidak sengaja, Tuhan Yesus tidak pernah memahitkan hati anak-anaknya dengan tidak sengaja. Tuhan tidak pernah terlelap menjagai kita. Tapi mengapa kita yang selalu tidak percaya sama Tuhan, berprasangka buruk, ketika pertolongan tidak datang secepat yang kita mau, kita langsung kecewa, kita langsung gak ibadah, kita langsung meninggalkan komunitas rohani, kita langsung berprasangka buruk kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin ada yang hari ini mengalami suatu pergumulan yang hebat. Ingatlah kisah saya. Bapak saya yang tidak tahu cara mengasihi anaknya saja. Dia berani mempertaruhkan nyawanya ketika anaknya diancam dan di dalam bahaya. Apalagi Bapamu yang di surga. Bapakku yang di surga. Bapak kita yang di surga. Dia ada di surga dan dia juga ada di bumi. Dia ada di surga dan dia juga ada di dalam hati kita. Dia ada di rumahmu dan juga dia ada di dalam rumahku. Bapak itu menjadikan kita sebagai biji matanya. Yang debu setitik pun ketika memasuki, mata kita akan berkedip. Dan ketika kemasukan pun mata kita akan menangis dan kita akan berusaha menghilangkannya. Disitulah saya tahu arti seorang bapak yang baik. Jika bapak yang di dunia ini, yang jahat saja, mengerti bagaimana memberi anaknya yang terbaik, apalagi Bapamu yang di surga. Mari kita bertobat dari sikap hati kita yang salah. Mari kita minta ampun kepada Tuhan, karena kita telah berprasangka buruk kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Minta saja kepada Tuhan. Jangan bertele-tele. Bapak, saya butuh ini, saya butuh itu, saya mengalami ini, saya mengalami itu. Dan percayalah Tuhan akan menolong. Walaupun terkadang pertolongan Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan, tetapi itu yang terbaik. Itulah tragedi, itulah kesaksian saya. Padahal sebenarnya tadi saya ingin menyaksikan hal yang lain. Tetapi ketika saya berdoa jam 2 malam, Tuhan memberikan kepada saya di hati saya untuk menyaksikan kejadian ini. Jika kita tidak memiliki hubungan yang baik kepada Bapak kita, mari kita segera memperbaiki hubungan dengan orang tua kita. Sekalipun kadang-kadang orang tua kita itu begitu menjengkelkan, begitu memahitkan. Tetapi ingatlah perintah Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan melawan orang tua, diam saja. Ketika mereka sudah menyakiti hati, diam saja. Bicara saja sama Tuhan, Bapa dari segala bapa. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Supaya umur kita panjang dan kita sehat, damai sejahtera. Sebab percayalah, Tuhan sudah berjanji akan memulihkan hati anak kepada bapak, hati bapak kepada anak. Saya juga tidak mengerti kenapa Tuhan menyuruh saya kesaksian ini. Saya sekali lagi minta maaf kepada siapapun yang terlibat di dalam kesaksian ini.
Saya hanya menyaksikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk memberkati saudara-saudara yang mendengarkannya. Dan saya ingin berdoa kepada Tuhan untuk kita semua, untuk teman-teman yang tidak memiliki hubungan yang baik. Saya ingin berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, taruhkan di dalam hati kami hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, apalagi kepada orang tua, apalagi kepada anak. Ya Tuhan, jamah hati kami untuk mau mengasihi. Terlebih lagi, sebab Tuhan sudah mengampuni dan mengasihi kita sebelum kita melakukannya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan akan memulihkan hubungan kita, hubungan kami, anak dan orang tua. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah kesaksian saya untuk teman-teman. Semoga saja memberkati dan bermanfaat. Saya pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Tuhan Yesus dahsyat. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.